Di video kali ini, kita akan belajar tentang himpunan, yaitu yang pertama, tentang konsep himpunan. Apa itu himpunan, bagaimana cara penyajiannya, dan cara menentukan jumlah anggota himpunan. Kemudian yang kedua, tentang jenis-jenis himpunan. Ada himpunan kosong, ada himpunan semesta, himpunan ekuivalen, dan ada himpunan bagian. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita bahas dulu tentang konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat kita tentukan dengan tegas mana yang termasuk anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Agar lebih paham mana yang termasuk himpunan atau bukan himpunan, perhatikan contoh-contoh berikut ya. Misal yang termasuk himpunan adalah kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Di sini kita bisa memastikan dengan jelas mana saja yang termasuk ibu kota provinsi di Indonesia. Misal Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Pontianak, dan lain-lain. Kemudian contoh yang bukan himpunan misalnya, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini tidak jelas ya, kota besar itu yang seperti apa kriterianya, dan bisa jadi pendapat orang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk kumpulan kota-kota besar, bukan termasuk himpunan. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kakak kasih contoh lagi ya. Misal, kumpulan nama-nama timnas sepak bola Indonesia yang tingginya lebih dari 180 cm. Ini juga jelas ya, bisa kita tentukan atau bisa kita ketahui siapa-siapa saja pemain timnas sepak bola Indonesia yang tingginya lebih dari 180 cm. Contohnya, misal Ryuji Utomo, dia memiliki tinggi 183 cm. Terus Farudin Arianto tingginya 184 cm. Kemudian untuk contoh yang bukan himpunan, misal kumpulan nama-nama pohon yang tinggi. Di sini tidak jelas ya, yang dimaksud pohon tinggi itu yang seberapa. Apakah yang 1 meter, 2 meter, 10 meter, dan setiap orang pasti akan memiliki pendapat yang berbeda. Oke adik-adik, cukup jelas ya tentang apa itu himpunan. Sekarang kita lanjut membahas tentang penyajian himpunan. Kita langsung ke contoh ya. Misal, A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Bagaimana cara penyajiannya? Untuk menyajikan himpunan tersebut, ada 3 cara. Yang pertama, menuliskan anggotanya. Caranya, kita buat dulu notasi himpunannya. Notasi himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Kemudian, menggunakan kurung kurawal. Jadi, A sama dengan, buat kurung kerawalnya, lalu kita tentukan anggotanya siapa-siapa aja atau apa-apa saja. Oke, di sini katanya himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Berarti di atas 5 dan kecil dari 12, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, nah inilah penyajian himpunan dengan cara menuliskan anggotanya langsung. Kita lanjut ke penyajian yang kedua, yaitu menuliskan sifat anggotanya. Yaitu A sama dengan, buat kurung kurawalnya, kemudian buat deskripsi atau sifat dari anggotanya. Jadi, sifatnya atau deskripsinya adalah 6-11 ini merupakan bilangan asli antara 5 dan 12. Jadi, langsung kita tulis bilangan asli antara 5 dan 12. Penyajian yang ketiga adalah menuliskan notasi pembentuk anggota himpunan. Caranya perhatikan ya. Kita misalkan anggota himpunan bilangan asli antara 5 dan 12 itu adalah X. Jadi 6 itu sama dengan X, 7 sama dengan X, 8 sama dengan X, 9 sama dengan X, 10 sama dengan X, dan 11 juga sama dengan X. Jadi artinya nilai X itu harus besar dari 6 dan kecil dari 11. Maka notasinya adalah, perhatikan A sama dengan, buka kurung kurawal, X, di mana X besar dari 5, kecil dari 12. X adalah anggota atau elemen
bilangan asli. Jadi bilangan asli ditandai atau disimbolkan dengan A besar, ya. Jadi cara membacanya adalah A adalah himpunan X, di mana X besar dari 5, kecil dari 12. X adalah anggota atau elemen bilangan asli. Sekarang kita lanjut ke cara menentukan jumlah anggota himpunan. Jumlah anggota himpunan atau banyaknya anggota himpunan itu dilambangkan dengan N dalam kurung notasi himpunannya. Contoh, misal kakak memiliki himpunan A yang anggotanya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jumlah anggota himpunan A atau NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6. Oke adik-adik, cukup jelas ya tentang konsep himpunan. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis himpunan. Jenis himpunan yang pertama adalah himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya adalah seperti ini, kurung kurawal ya, yang nggak ada isinya, atau seperti ini. Nah, ini artinya adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh adalah misal himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, himpunan ini merupakan himpunan kosong karena nggak ada bilangan prima yang bisa atau yang habis dibagi 4. Kita lanjut ke jenis himpunan yang kedua, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Biasanya dinotasikan dengan S. Contoh, himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7 adalah, kita lihat, 2, 3, 5, dan 7 itu termasuk bilangan apa? Oke, yang pertama, mereka bisa termasuk bilangan prima ya. Jadi, S yang pertama bisa saja adalah himpunan bilangan prima. Oke, ini himpunan semesta yang mungkin yang pertama ya. Kenapa? Karena bilangan prima memuat semua objek yang dibicarakan, yaitu 2, 3, 5, 7. Oke, kenapa? Karena 2, 3, 5, 7 itu juga termasuk bilangan asli. Apakah masih ada himpunan semesta yang mungkin? Masih ya. 2, 3, 5, 7 itu juga termasuk bilangan caca. Jadi, himpunan semesta yang berikutnya adalah himpunan bilangan caca. Sekarang kita lanjut ke jenis himpunan yang ketiga, yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen maksudnya, jika ada dua himpunan yang jumlah anggotanya sama, maka kedua himpunan tersebut dikatakan ekuivalen. Jadi misal, himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika NA sama dengan NB. Contoh, misal ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah A, B, C. Himpunan A jumlah anggotanya ada 3 atau NA-nya sama dengan 3. Himpunan B anggotanya juga ada 3, artinya NB-nya sama dengan 3, NA-nya sama dengan NB. Karena jumlah anggotanya sama, maka himpunan A dan B disebut dengan himpunan yang berekuivalen. Jelas ya? Kita lanjut ke jenis himpunan yang keempat, yaitu himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Maksudnya adalah, misal A adalah himpunan dari 2 dan 3. Kemudian B adalah himpunan 1, 2, dan 3. Perhatikan, anggota dari himpunan A juga termasuk anggota dari himpunan B. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan bagian. Notasinya adalah A bagian B. Dibaca himpunan A bagian dari himpunan B. Oke adik-adik, sudah cukup jelas ya?
Supaya lebih paham lagi, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama adalah, jika A adalah himpunan X di mana X besar dari atau sama dengan negatif 1 dan X kecil dari 3, X adalah anggota bilangan asli, maka NA atau jumlah anggota dari himpunan A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tentukan dulu apa saja anggota dari himpunan A. Kita lihat di sini katanya X besar dari atau sama dengan negatif 1. Berarti A sama dengan, dimulai dari negatif 1, kemudian setelah negatif 1, 0, kemudian 1, batasannya kecil dari 3 ya, berarti batasannya 2. 2. Oke, 3 tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan. Jelas ya? Nah, inilah anggota dari himpunan A, yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2. Dari sini dapat kita tentukan jumlah anggotanya atau NA-nya, yaitu sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, NA sama dengan 4. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika B adalah himpunan huruf penyusun kata gempa bumi, maka NB adalah. Caranya sama ya, seperti soal nomor 1, kita tentukan dulu anggota dari himpunan huruf penyusun kata gempa bumi, yaitu B sama dengan himpunan. Perhatikan huruf-huruf yang membentuk kata gempa bumi. Ada huruf G, ada huruf E, kemudian ada huruf M, ada huruf P, ada huruf A, ada huruf B, dan ada huruf U. Kemudian M tadi sudah ya. Kemudian ada huruf I. Nah, jadi inilah kumpulan dari huruf-huruf yang membentuk kata gempa bumi. Nah, tinggal kita hitung anggotanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NB-nya sama dengan 8. Contoh yang ketiga, tentukan manakah dari himpunan-himpunan berikut yang bukan himpunan bagian dari A, yaitu himpunan 1, 2, dan 3. Kita lihat ya, pilihan yang pertama, himpunan 1, anggotanya 1. Apakah 1 termasuk anggota dari himpunan A? Termasuk ya, berarti pilihan A termasuk himpunan bagian. Kemudian, pilihan B, anggota himpunannya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 juga termasuk anggota himpunan A, berarti B termasuk himpunan bagian dari A. Lanjut, pilihan yang ketiga, yaitu pilihan C. Anggota himpunannya adalah 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini juga termasuk anggota dari himpunan A, artinya pilihan C termasuk himpunan bagian. Lanjut, yang terakhir pilihan D, anggota himpunannya adalah 3 dan 4. Nah, 3 dan 4, 3 termasuk anggota himpunan A, tetapi 4 tidak termasuk. Berarti pilihan D bukan termasuk himpunan bagian dari himpunan A. Sekarang contoh soal yang terakhir. Diketahui himpunan D sama dengan A, B, dan C. Tentukan banyak himpunan bagian dari D. Untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu ya mencari apa-apa saja himpunan bagian dari himpunan D. Tetapi kita cukup menggunakan rumus cara mencari himpunan bagian. Perhatikan, misal PA adalah himpunan-himpunan bagian dari A, maka banyaknya himpunan bagian atau NPA itu sama dengan 2 pangkat NA atau jumlah anggota A. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang ditanya adalah banyaknya himpunan bagian dari himpunan D. Berarti yang ditanya adalah NPD. Kita ikuti rumus yang ini, berarti NPD sama dengan 2 pangkat ND. Atau sama dengan 2 pangkat ND itu ingat adalah jumlah dari anggota D, yaitu 1, 2, 3. Jadi ada 3 ya jumlah anggotanya.
maka menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya adalah banyak himpunan bagian dari himpunan D adalah 8. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah salah satu cara untuk menyajikan himpunan yang dinyatakan dengan gambar atau diagram. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta yang dituliskan dengan huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di himpunan semesta digambarkannya dengan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, seperti ini. Nah, kurva tertutup sederhananya kita ambil lingkaran. Misalkan kita namakan himpunan A. Oke, yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, ini kita gambar dulu himpunan semestanya dengan persegi panjang. Kemudian ditulis huruf S-nya, kemudian lingkaran, kita misalkan nama himpunannya A dan nama anggotanya juga A. Kita tulis di dalamnya, jangan lupa dikasih titik di depannya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Baik, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, misalkan diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A 1, 2, 3 dan B-nya 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dengan diagram Venn? Yang pertama, untuk himpunan S kita gambarkan persegi panjang. Kemudian untuk himpunan A dan B kita gambar dengan lingkaran. Nah, karena A dan B-nya tidak ada yang sama anggotanya, maka lingkarannya terpisah. Kita tuliskan nama himpunannya A sama B, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditulis dengan titik di depannya. Kemudian untuk anggota himpunan B, 4, 5, dan 6. Nah, untuk himpunan S, karena sudah ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita tinggal menuliskan 7, ya, 8, dan 9. Baik, sekarang contoh yang kedua. Diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita lihat untuk himpunan A dan B ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar lingkarannya akan seperti ini. Kita tulis dulu himpunan S-nya, kemudian untuk himpunan A dan B digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkarannya ini berpotongan karena himpunan A dan B-nya ada yang sama. Kita tulis nama himpunannya. Ya, setelah itu kita tuliskan anggotanya. Yang diisi pertama kali adalah yang tengah dulu, yaitu untuk yang samanya anggotanya itu 3 dan 4. Kemudian untuk A berarti tinggal 1 dan 2 yang belum ditulis. 1 dan 2. Dan untuk B berarti tinggal 5 dan 6. Nah, untuk himpunan semestanya kita tuliskan 7, 8, dan 9.
Baik, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan S-nya anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian A-nya A, B, C, dan B-nya A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan B. Untuk himpunan A ternyata semua anggotanya ada di B. Maka gambarnya akan seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan nama anggotanya, nama himpunannya. Nah, untuk himpunan A ada di dalam himpunan B, kita tuliskan dulu anggotanya, yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang untuk himpunan B, kita tinggal menulis D, E, dan F. Sedangkan untuk himpunan S, kita tinggal menuliskan huruf G, H, dan I. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui himpunan S-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian himpunan A-nya A, B, C, D, dan himpunan B-nya juga A, B, C, D. Nah, kita lihat himpunan A dan B ternyata sama. Maka gambar lingkarannya cukup satu saja. Ya, kita tuliskan nama himpunannya, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A sama B karena sama jadi ditulis satu kali saja. A, B, C, dan D. Sedangkan untuk S berarti kita tinggal menuliskan huruf D, huruf D sudah ada, tinggal E, F, G, H, dan I. Nah, itulah contoh soalnya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 4 macam diagram Venn. Yang pertama, jika anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Kan seperti ini ya. Nah, yang kedua, kalau ada anggota A dan anggota B yang sama salah satunya, maka lingkarannya akan berpotongan. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, jika anggota A semuanya ada di B atau anggota B semuanya ada di A, maka ada di dalamnya himpunan A itu, ada di dalam himpunan B. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan A dan B sama, maka kita cukup menggambarkan satu lingkaran saja. Baik, itulah pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.